Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Faiza Syafira, NIM E07218011, ingin menjelaskan mengenai sejarah, tokoh, silsilah, dan doktrin tarekat Hadadiyah. Yang pertama yakni sejarah tarekat Hadadiyah. Tarekat Hadadiyah adalah nama lain dari tarekat Alawiyah yang dikembangkan oleh Syekh Abdullah bin Alwi Al-Haddad pada abad ke-17 Masehi. Nama tarekat Hadadiyah ini terambil dari nama Syekh Abdullah Al-Haddad, mengingat begitu besarnya pengaruh beliau dalam memberikan pemikiran baru tentang pengembangan tarekat Alawiyah. Tarekat ini menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber penting dalam beribadah. Sebagai tarekat yang diakui, tarekat Hadadiyah disebut-sebut mengambil jalan yang barangkali mirip sebagaimana pada posisi Ibnu Athaillah As-Sakandari. Dalam tarekat Syadziliyah, ada 3 subbagian dalam tarekat Alawiyah ini, yaitu yang pertama adalah Hadadiyah, kedua Atasiyah, dan yang ketiga Idrusiyah. Masing-masing nama tarekat diambil dari marga keluarga yang terdapat dalam Bak Alawi. Dari ketiga sub yang ada, tarekat Hadadiyahlah yang paling besar dan banyak diikuti. Sebab itulah tarekat Alawiyah juga dikenal sebagai tarekat Hadadiyah. Setiap tarekat memiliki wirid serta rotibnya masing-masing, dan untuk tarekat Hadadiyah dikenal dengan rotib Al-Haddad. Tarekat Hadadiyah pada mulanya dikenal sebagai tarekat yang hanya berkembang di kalangan Alawiyin saja dan sering disebut sebagai tarekat atau tradisi keluarga Alawi, sebagai warisan yang diberikan secara turun-temurun dari ayah ke anak dan seterusnya. Tarekat Hadadiyah memposisikan dirinya dengan mengajarkan Al-Quran dan As-Sunnah, memberikan suri tauladan dalam pengamalan ilmu dengan keluhuran akhlak, serta memberikan kesungguhan hati dalam menjalankan syariat Rasulullah SAW. Tarekat Hadadiyah telah menyebar luas bersamaan dengan datangnya para imigran Arab ke Nusantara sekitar abad ke-18. Sekalipun motif penyebaran kaum Alawiyin ini sering dikaitkan dengan urusan bisnis perdagangan, tetapi para sarjana tetap berpendapat bahwa tujuan kedatangan mereka adalah untuk menyebarkan agama. Tujuan dakwah inilah yang menjadi nilai penting dari kedatangan para Alawiyin ke Nusantara sejak masa yang awal. Yang kedua adalah tokoh tarekat Hadadiyah. Di sini tokoh tarekat Hadadiyah yakni Syekh Abdullah Al-Haddad. Biografi Syekh Abdullah Al-Haddad yaitu Syekh Abdullah Al-Haddad. Nama lengkapnya adalah Syekh Abdullah bin Alwi Al-Haddad atau Syekh Abdullah Al-Haddad. Dalam sejarah tarekat Alawiyah, nama Al-Haddad ini tidak bisa dipisahkan karena dialah yang banyak memberikan pemikiran baru tentang pengembangan ajaran tarekat ini di masa-masa mendatang. Ia lahir di Tarim, Hadramaut pada Safar 1044 Hijriah dan meninggal dunia pada malam Selasa 7 Dzulqa'dah 1132 Hijriah atau 1719 Masehi. Ayahnya Said Alwi bin Muhammad Al-Haddad dikenal sebagai seorang yang saleh. Al-Haddad sendiri lahir dan besar di kota Tarim dan lebih banyak diasuh oleh ibunya, Syarifah Salma, seorang ahli ma'rifah dan wilayah. Beliau Syekh Abdullah Al-Haddad dikenal sebagai orang yang alim, zuhud, warok, serta berdisiplin tinggi, terutama dalam menegakkan sholat berjamaah. Beliau merupakan seorang tokoh sufi yang telah mencapai tingkatan kutub. Pada diri Syekh Al-Haddad, ajaran tarekat Alawiyah menemukan wujud utuhnya setelah berserakan di antara tokoh-tokohnya. Tarekat Alawiyah dikemas dalam ajaran-ajaran yang sedemikian sederhana sehingga dapat dipahami oleh masyarakat luas. Karena itulah Syekh Al-Haddad akhirnya menjadi simbol dari tarekat Alawiyah itu sendiri pada abad ke-12 Masehi. Selanjutnya yakni silsilah tarekat Hadadiyah. Silsilah tarekat Alawiyah dari Syekh Abdullah Al-Haddad yaitu yang pertama Syekh Abdullah Al-Haddad mengambil talqin dari Said Umar bin Abdurrahman Al-Atas dan Said Imam Muhammad bin Alwi. Keduanya mengambil dari Sayyid Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim dari ayahnya Syekh Abu Bakar, dari Syekh Umar bin Abdullah Basyaiban, dari Syekh Abdurrahman, dari ayahnya Syekh Ali, dari ayahnya Syekh Abu Bakar As-Sakran, dan terus bersambung sampai Rasulullah SAW. Doktrin tarekat Hadadiyah. Syekh Al-Haddad melihat bahwa dari semua ajaran salaf Bak Alawi dapat disimpulkan secara umum bahwa ajaran thariqah mereka ialah menekankan adanya hubungan dengan seorang syekh.
perhatian secara seksama dengan ajarannya dan membina batin atau sir. Selain itu dibutuhkan suatu thariqah yang ajarannya mudah dilakukan dan dipahami oleh masyarakat awam. Syekh Al-Haddad memiliki wirid dan rotib yang di kemudian hari menjadi salah satu zikir dalam thariqah Alawiyah. Yang pertama disebut wirdul latif, kedua disebut rotib Al-Haddad. Dua hal ini diamalkan dengan dibaca bersama jamaah dipimpin oleh seorang yang telah mendapatkan mandat secara turun-temurun. Ada perbedaan dalam menjalankan tradisi membaca rotib Al-Haddad ini di antara para pengamalnya. Di Indonesia, Malaysia, bahkan di Arab Saudi biasa dibaca setelah maghrib. Bisa dibaca sendiri atau berkelompok. Selain itu, cara membaca doa pun tidak diatur sebagaimana di kota asalnya Tarim Hadramaut. Di tempat asalnya, rotib Al-Haddad dibaca oleh seorang munsib keluarganya dan isi doa diserahkan kepada jamaah. Sedangkan di luar Hadramaut, jamaah membaca rotib ini pasif dalam berdoa, hanya mengaminkan doa sang pemimpin rotib tersebut. Dan selain itu di Hadramaut pembacaannya dilakukan setiap hari setelah sholat Isya. Syekh Al-Haddad mempunyai 4 bacaan wirid, yaitu yang pertama Miftah al-Sa'adah wa al-Falah fi Adhkar al-Masa wa al-Sabah, berupa doa-doa yang dinisbatkan kepada para tokoh tarekat. Ini termasuk wiridnya yang terbesar dan terluas. Yang kedua, Al-Nubza al-Sughra fi Adhkar al-Sabah wa al-Masa. Wirid ini sangat tipis. Yang ketiga, Hizib al-Fat wa al-Nasr. Hizib ini dibaca setelah subuh setiap hari atau hanya pada hari Jumat dan Senin. Hizib ini dikenal dengan Wirdul Al-Latif. Yang terakhir yakni yang keempat, rotib yang dikenal dengan rotib Al-Haddad atau rotib Al-Isya yang dibaca setelah Isya. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berkata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.